Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti stang seher motor Vario 125 LED ataupun Vario 125 Tekno ataupun Vario 150, itu sama saja. Ini dengan kendala beberapa masalah ya, stang seher kena, kemudian lahar beken bunyi kasar. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita harus melepas bagian bearing yang di sini. Supaya tidak merusak plat olinya ini, kita gunakan tracker. Nah, trackernya seperti ini. Jadi aman ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan, langsung kita kencangkan. Kita tutorial secara real ya teman-teman, secara real saja. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan proses pengencangan, kita proses pengepresan ya. Langsung kita press. Tenang saja, ini aman mur ya, nggak bakalan ledeh, aman. Jadi kita melepas langsung dengan gigi sintrik dan gigi pompoli. Nah, harus diperhatikan dulu nih. Nah, kalau saya lihat nih, gigi yang dalam ini, gigi yang dalam nih pas tengah-tengahnya itu lurus dengan stang piston ya, tengah-tengah stang piston. Nah, kalau mau ditandain pakai spidol boleh, mau dilihat secara ini bisa nih. Nah, jadi tengah-tengah ini lurus dengan bagian stang piston ke atas. Nah, seperti ini, lurus tuh dia. Nah, kita lihat bisa seperti ini, dia lurus ya. Biasanya dari pabrikan juga ada marking, ada cat di ujung giginya nih. Nah, ujung gigi ini lurus dengan stang seher ya. Nah, markingnya masih ada. Langsung kita press. Gigi pompoli. Nah, lihat kena ya, tanpa merusak plat sengnya ini. Nanti plat sengnya kita korek, kita bersihkan juga. Kemudian tinggal kita lepas bearing yang ini. Bisa pakai ini langsung, bisa pakai ini juga bisa. Saat proses pengetukan kita posisikan di bagian big end ataupun pen. Nah, ini juga keluar tuh renggang. Tinggal diterusin bisa. Mau pakai ini di press juga bisa. Di press bisa ya. Langsung diketuk bisa seperti ini. Nah, sudah terlepas. Jadi yang kita pukul itu alatnya. Sekarang tinggal kita lepas bagian pennya ini. Mau diukur bebas, nggak diukur juga tidak masalah. Nah, celahnya seperti ini, segini ya. Diukur dulu boleh. Nah, ukurnya jarak bandul kiri ke kanan. Nah, dari sini itu 45,5. 45,5. Nah, 45,5. Langsung kita press. Nah, seperti ini. Kita kasih ganjal 10 mili. Kemudian untuk pendorongnya saya gunakan pen piston 12 mili ataupun 13 ataupun 14. Mau pakai apa saja boleh lah. Nah, seperti ini.
posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung kita press. Nah, ini kondisikan di bagian coakan ya, supaya nggak kejepit. Oke, udah terlepas. Buka. Tuh, stangnya lihat. Udah rusak parah. Bisa pakai ini, bisa pen yang lebih kecil. Oke, sudah terlepas ya. Udah terlepas, tinggal kita bersihkan pakai bensin. Ini pakai bensin. Ininya dikorek-korek nih, korek-korek. Nah, colek ininya tuh, lihat. Nah, di sini banyak kotoran. Kita bersihkan dulu ya, bersihkan, nanti proses perakitan lagi. Oke, teman-teman, setelah kita bersihkan ya pakai bensin, kita rakit sekarang. Kita gunakan bandul yang ini dulu, yang rata ya. Nah, di sini. Posisi yang bagus. Nah, perhatikan di bagian pen ataupun big end ini, jangan sampai terbalik ya. Yang ada lubangnya ini disimpan di ada yang plat olinya, jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, itu berbahaya sekali. Dan posisi lubang ini untuk nyembur ke stang piston dan melumasi piston, posisikan ke depan. Nah, lurus ke sini. Nah, dia lurus ke sini ya. Lurus ke depan. Kita kasih pelumasan. Kemudian langsung kita pasang di sini tanpa digedor pakai palu dulu. Jadi kita nggak maaf teman-teman, tadi jatuh. Jadi kita nggak gedor pakai palu. Nah, fungsi dari lahar dan stang piston ini untuk proses center. Nah, ketika dipasang seperti ini, dia center. Nah, dia langsung center ya. Langsung saja kita press. Sambil kita tahan ininya. Stang pistonnya kita tahan. Nah, dia masuk dengan mudah. Tuh, masuk dengan mudah. Tapi ini terlalu bablas. Nanti kita press lagi ke bawah. Nah, jadi jangan sampai kebablasan ya. Tekan lagi beberapa mili. Nah, oke, udah cukup. Oke guys, nah yang perlu diperhatikan di kondisi platnya ini cembung ya, tuh cembung lebih tinggi daripada plat yang penahan ini. Apabila kita press seperti ini, maka si plat sengnya bakalan mendem. Jadi wajib kita kasih alas bantalan pakai bekas kampas kopling. Nah, seperti ini, supaya dia tidak menekan plat sengnya ini. Nah, jadi untuk meninggikan bandul ya, bandul. Nah, posisikan seperti ini. Nah, cara pasangnya seperti ini. Kemudian baru kita gabung.
seperti ini. Kita turunkan ke bawah stang pistonnya supaya yang senternya di bagian bawah. Sambil kita luruskan ini. Bisa pakai pipa seperti ini, bisa. Nah, kita cari penekan. Ini penekannya kan kalau pakai pen itu terlalu tinggi, bisa kita pakai stang seher. Kita luruskan dulu. Supaya saat proses dial nggak kebanyakan. Oke, tinggal kita langsung press saja. Tinggal kita cek dulu teman-teman. Nah, lihat plat oli aman ya. Plat oli aman dan ini pas. Ini pas. Ini pas. Dan celahnya tinggal kita ukur sekarang. Nah, sekarang 45 ya. 45,5. Pas tuh. Harus ada celah seperti ini teman-teman. Lihat. Nah. Harus ada celah seperti ini, pas. Ini pas. Sekarang tinggal kita pasang bagian bearing. Kita gunakan seperti biasa ini. Nah. Kita kasih ganjal. Pastikan ini bersih. Bersih ya. Kita gunakan bearing yang seperti ini. Yang ada sengnya disimpan di luar, yang nggak ada sengnya disimpan di dalam. Kita gunakan pengetuk yang pas. Nah, dia masuk ke sini. Jadi yang kita pukul tengahnya ini. Tengahnya ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintrik. Ini yang ini nih. Gigi yang tengah ini nih. Nah, ujung gigi ini sejajar ataupun lurus dengan TMA, titik mati atas ya. Ataupun dengan stang piston. Nah, ini TMA seperti ini. Ataupun sejajar dengan spi magnet. Nah, kita patokannya dari spi magnet nih. Spi magnet. Terus turun ke bawah. Terus. Nah, seperti itu langsung kita ketuk. Oke, udah. Untuk di bagian giginya ini mau dirapetin boleh, mau dikasih celah sedikit boleh.
Nah, di sini ada celah. Oke, langsung kita pasang yang satunya. Kita gunakan pemukul yang pas. Oke, semuanya udah terpasang, tinggal kita proses dial. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita proses dial. Kita cek dulu goyangannya. Kita cek. Ini 0,04. Bagian magnet 0,04 ya. Kita cek yang ini. Ini 0,04 juga. Sekarang tinggal kita ketuk di bagian jarum yang berlawanan arah jarum jam. Jadi misalkan ini kan menunjukkan 90, 100. Jarum yang menunjukkan ke kurang ataupun ke 80 itu yang kita ketuk di ujungnya ini. Nah, misalkan ini jarumnya di sini, kita tarik ke sini. Nah, yang kita pukul di sini. Yang sejajar dengan jarum yang berlawanan. Nah, kita pukul di sini. Untuk proses pemukulan kita harus hati-hati. Untuk yang di bagian sini kan bebas, nggak ada plat sengnya. Mau ke sini bisa, mau ke sini bisa, ke samping ataupun ke dalam gini bisa. Nah, seperti ini kita tes. Ini kelebihan. Kalau misalkan di tengah-tengah seperti ini, nah di tengah-tengah ini atas pen, kita mukulnya ke bawah sini. Nah ini 0,02. 0,02 ini udah bisa dipasang, aman. Di sini 0,02, pasti di sini lebih oke. Nah di sini lebih oke. Tuh. Aman ya. Tuh. 0,01. Ini 0,03. Ini sudah bisa dipasang sebenarnya teman-teman. Udah mantap ini. Namun kita bisa lebih maksimalkan. Kita terus maksimalkan. Nah, berhati-hati saat proses penggedoran di sini. Pakai pelut tembaga juga, hati-hati. Jangan di ujungnya ini. Karena di ujungnya ini tipis. Nah, kita pukul dari sini samping. Kiri, kanan. Kalau ke bawah jangan. Nanti bisa cacat yang ini. Kita cari maksimalkan. Nah, sini. Oke, 0,02. 0,02 udah oke. Ini di sini 0,02. Kalau semakin ke sini 0,01. Jadi mantap. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya. Terima kasih.